Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita berhati mulia, pemimpin para ibu. Seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia, pembawa risalah yang lurus dan kekal, rasul yang bijak, pembawa hidayah. Dialah Aminah binti Wahab, ibu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa Allah Azza wa Jalla memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir. Berkatalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nasabnya. Allah telah memilih aku dari Kinanah, dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang baik. Dengarlah sabdanya lagi, Allah memindahkan aku dari sulbi-sulbi yang baik ke rahim-rahim yang suci secara terpilih dan terdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku di bahagian yang terbaik. Bunda Aminah bukan cuma ibu seorang rasul atau nabi, tetapi juga wanita pengukir sejarah. Kerana risalah yang dibawa putra tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yang bermaslahat bagi umat manusia. Berkatalah Ibnu Ishaq tentang Bunda Aminah binti Wahab ini. Pada waktu itu ia merupakan gadis yang termulia nasab dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Menurut penilaian Dr. bin Sya'ati tentang Aminah ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masa kecilnya dimulai dari lingkungan paling mulia, dan asal keturunannya pun paling baik. Ia Aminah memiliki kebaikan nasab dan ketinggian asal keturunan yang dibanggakan dalam masyarakat aristokrasi, bangsawan, yang sangat membanggakan kemuliaan nenek moyang dan keturunannya. Aminah binti Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan Quraisy serta menjadi puteri dari pemimpin Bani Zuhroh. Pergaulannya senantiasa dalam penjagaan dan tertutup dari pandangan mata, terlindung dari pergaulan bebas sehingga sukar untuk dapat mengetahui jelas penampilannya atau gambaran fisikalnya. Para sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya kecuali sebagai gadis Quraisy yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan Quraisy. Meski tersembunyi, baunya yang harum semerbak keluar dari rumah Bani Zuhroh dan menyebar ke segala penjuru Makkah. Bau harumnya membangkitkan harapan mulia dalam jiwa para pemudanya yang menjauhi wanita-wanita lain yang terpandang dan dibicarakan orang. Cahaya di dahi. Allah memilih Aminah, si bunga Quraisy, sebagai istri Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib di antara gadis lain yang cantik dan suci. Ramai gadis yang meminang Abdullah sebagai suaminya seperti Ruqayyah binti Naufal, Fatimah binti Mur, Laila al-Adawiyah, dan masih ramai wanita lain yang telah meminang Abdullah. Ibnu Ishaq menuturkan tentang Abdul Muthalib yang membimbing tangan Abdullah anaknya setelah menebusnya dari penyembelihan. Lalu membawanya kepada Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh, yang waktu itu sebagai pemimpin Bani Zuhroh untuk dinikahkan dengan Aminah. Sayyid Abdullah adalah pemuda paling tampan di Makkah, paling memukau dan paling terkenal di Makkah. Tak heran, jika ketika ia meminang Aminah, ramai wanita Makkah yang patah hati. Cahaya yang semula memancar di dahi Abdullah kini berpindah ke Aminah, padahal cahaya itulah yang membuat wanita-wanita Quraisy rela menawarkan diri sebagai calon istri Abdullah. Setelah berhasil menikahi Aminah, Abdullah pernah bertanya kepada Ruqayyah mengapa tidak menawarkan diri lagi sebagai suaminya. Apa jawab Ruqayyah? Cahaya yang ada padamu dulu telah meninggalkanmu, dan kini aku tidak memerlukanmu lagi. Fatimah binti Mur yang ditanyai juga berkata, "Hai Abdullah, aku bukan seorang wanita jahat, tetapi kulihat aku melihat cahaya di wajahmu, karena itu aku ingin memilikimu. Namun Allah tak mengizinkan kecuali memberikannya kepada orang yang dikehendakinya." Jawaban serupa juga disampaikan oleh Laila al-Adawiyah. "Dulu aku melihat cahaya bersinar di antara kedua matamu, karena itu aku mengharapkanmu. Namun engkau menolak, kini engkau telah mengawini Aminah, dan cahaya itu telah lenyap darimu." Memang, cahaya itu telah berpindah dari Abdullah kepada Aminah. Cahaya ini setelah berpindah-pindah dari sulbi-sulbi dan rahim-rahim lalu menetap pada Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi Muhammad merupakan hasil dari doa Nabi Ibrahim bapaknya. Kelahirannya sebagai kabar gembira dari Nabi Isa saudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Aminah ibunya. Aminah pernah bermimpi seakan-akan sebuah cahaya keluar darinya menyinari istana-istana Syam. Dari suara gaib ia mendengar, engkau sedang mengandung pemimpin umat. Masyarakat di Makkah selalu membicarakan, kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu sudah semakin dekat. Para pendeta Yahudi dan Nasrani, serta peramal-peramal Arab, selalu membicarakannya. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129, "Ya Tuhan kami, utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka, dan terwujudlah kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam." Seperti tersebut dalam surah As-Saff ayat 6, "Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad Muhammad.
Benar pula lah tentang ramalan mimpi Aminah tentang cahaya yang keluar dari dirinya serta menerangi istana-istana Syam itu. Pemimpin para ibu. Bunda Aminah adalah pemimpin para ibu, karena ia ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih Allah sebagai Rasul pembawa risalah untuk umat manusia hingga akhir zaman. Baginda Muhammadlah penyeru kebenaran dan keadilan serta kebaikan berupa agama Islam. Dan barang siapa memilih agama selain Islam, maka tiadalah diterima agama itu darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Saat menjelang wafatnya, Aminah berkata, setiap yang hidup pasti mati, dan setiap yang baru pasti usang. Setiap orang yang tua akan binasa. Aku pun akan wafat tapi sebutanku akan kekal. Aku telah meninggalkan kebaikan dan melahirkan seorang bayi yang suci. Diriwayatkan oleh Aisyah dengan katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kami dalam melaksanakan haji wada. Kemudian baginda lalu mendekat kubur ibunya sambil menangis sedih. Maka aku pun ikut menangis karena tangisnya. Betapa harumnya nama Aminah, dan betapa kekalnya namanya nan abadi. Seorang ibu yang luhur dan agung sebagai ibu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling utama di dunia, paling sempurna di antara para nabi, dan sebagai Rasul yang mulia. Bunda Aminah binti Wahab adalah ibu kandung Rasul yang mulia. Semoga Allah memberkahinya. Mari kita kenali Nabi kita sampai ke ibu dan bapaknya, yang tak kenal sulit untuk mencintainya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diridhoi dunia sampai akhirat. Amin.